kita nyaman, apapun yang kita sampaikan di Indonesia tidak ada masalah. Walaupun mungkin mereka menyatakan paling benar sendiri, ya silahkan menurut mereka. Namun kita ada saling hormat menghormati antar sesama agama maupun beda agama. Di sini penting sekali kita sampaikan untuk menunjukkan persatuan kesatuan NKRI soalnya. Maka Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Hadis qudsi artinya firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Allah menyatakan Anar Rahman, katanya, saya ini zat pengasih dan penyayang. Saya ini zat pengasih, Ar-Rahman. Khalaqtur Rahim, dan aku ciptakan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim ada tulisannya alif lam ro ha langsung mim. Ada Ar-Rahim, ada baca Ar-Rahmi. Ada yang menulis alif lam ro ha ya mim, ada ya-nya Ar-Rahim. Tapi yang masyhur ya-nya panjang, ha-nya panjang. Ar-Rahim, Khalaqtur Rahim. Wa syaqaqtu baina ismin min asma'i, kata Allah, dan aku gabungkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, digabungkan jadi satu di antara nama-namaku, sehingga kita sering membaca dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, atau dalam Al-Fatihah Ar-Rahmanirrahim. Gabung itu. Apa spesifikasi dan keistimewaannya? Pokoknya tadi disebut wasaqaqtu baina ismin min asma'i, aku gabungkan, kata Allah, kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim digabung jadi satu, sehingga tidak bisa berpisah. Setiap kali ada kalimat Ar-Rahman, pasti di situ ada kalimat Ar-Rahim. Dalam Asmaul Husna, Huwar Rahmanur Rahim, walillahil asmaul husna, sampai akhir ada kalimat Huwar Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min, sampai akhir. Yang penting tadi, sekali lagi, Ar-Rahman tidak bisa lepas dengan kata Ar-Rahim. Kita bahas lagi, apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, yang dikasih bukan hanya manusia. Allah Maha Pencurahkan rahmat. Rahmat Allah semuanya ada 100. Ada berapa? 100. Ada berapa? 100. Hah? Rahmat Allah ada berapa tadi? 100. Ada 100. Yang satu Allah turunkan dibagi-bagi kepada seluruh jagat di dunia, bukan hanya untuk manusia, sampai termasuk kepada seekor kuda, kata Rasulullah. Ketika anaknya itu ada di bawahnya, mungkin ada sesuatu ingin menyusu dan sebagainya, sang induk kuda mengangkat kakinya. Kenapa? Karena saking sayangnya kepada sang anak. Ini namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sampai kepada seekor induk ayam, tatkala dia meneteskan telurnya sekian banyak, jadilah itik-itik, kita ambil satu. Coba saya mau nanya, apa yang terjadi pada induknya? Pasti dia akan melawan siapapun yang mengambil itik dia. Kenapa? Ini namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk Allah yang lain. Yang 99 Allah tahan, nanti di hari kiamat akan diturunkan. Kita bahas yang satu saja. Oleh karena itu, karena sifat rahmat Allah tadi, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya semuanya itu, maka ada istilah kalimat Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang dikasih bukan hanya yang muslim saja, tetapi yang non muslim Allah juga sayang, Allah juga kasih. Bukan hanya manusia, termasuk jin juga Allah kasihani. Ini sifat Rahman Rahim Allah. Tetapi kalau sudah Ar-Rahim, Khalaqtur Rahim, kata Allah tadi, aku ciptakan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini artinya Maha Penyayang kalau bahasa kita. Maksudnya yang disayang hanyalah hamba-hamba Allah yang beriman dan kelak di surga nanti.
Kita sekarang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, semua juga mendapatkan kasih sayang Allah. Artinya apa? Dilarang untuk berbuat pecah belah, untuk tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Sangat-sangat dia larang oleh Allah Taala. Tuh baru satu. Sampai jam berapa ngomong-ngomong? Gak usah kelamaan kali ya. Acara ini terakhir ini, nggak ada lagi. Nggak ada lagi kan? Berarti saya sampai ada makan-makan nggak? Ada. Oh, ini yang nomor satu ini. Lanjut. Lanjut. Maka yang terpenting lagi bagi kita membahas kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, bahwa rahmat Allah yang jumlahnya sekian banyak. Tadi ada berapa? Masih ingat? Ada 100 yang Allah turunkan, hanya satu yang 99 Allah tahan, nanti akan diturunkan di hari kiamat kelak. Di sini kita tidak boleh menganiaya binatang, tidak boleh kita berbuat dosa kepada mereka walaupun bukan kepada manusia. Sabda Rasulullah mengatakan, innallaha kataba alaikumul ihsan ala kulli syai'. Sungguh Allah telah menetapkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Ihsan itu bahasa Arab. Ada Pak Ihsan di sini? Yang mana? Yang mana? Belum datang. Allah menetapkan perbuatan ihsan, perbuatan baik. Ihsan itu kalau kita lihat secara letterlek kalimatnya, katanya ihsan itu kalau kita diberi 100.000 umpamanya, diberi uang 100.000, jangan diambil semua, tapi silahkan diambilnya 90.000, yang 10.000 kita berikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Itu namanya ihsan. Kalau diambil 100.000 kita pakai semua, itu bukan ihsan namanya, tapi namanya adil. Sedangkan yang hadis tadi sampaikan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguh Allah telah menetapkan perbuatan ihsan kepada siapapun. Fa idza qataltum faqtulu fa'ahsinul qitlah. Fa idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh binatang, mungkin membunuh tikus atau membunuh binatang yang boleh dibunuh, silahkan perbaiki cara membunuhnya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun binatang itu boleh dibunuh, ada beberapa binatang yang boleh dibunuh soalnya, seperti tikus dan lain-lain. Itu kalau kita mau matiin, baca Bismillah dulu, jangan matiin. Jangan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Demikian juga ketika kalian menyembelih onta, apalagi disembelih sapi, apalagi Ayam. Kambing, apalagi Ayam. Ayam. Kecoa, kerbau, apalagi ayam, apalagi entok, apalagi Soang. kelinci, apalagi biawak boleh nggak? Pokoknya binatang yang boleh disembelih, ketika kalian menyembelihnya pun fa'ahsinu dzibha. Silahkan perbaiki cara menyembelihnya. Bagaimana maksudnya? Pisaunya dipertajam, pisaunya yang tajam, kemudian usahakan binatang tersebut ketika disembelih langsung mati. Jangan coba-coba menyembelih binatang kemudian pisau dalam kondisi puntul, kemudian lalu si binatang lama matinya, sangat-sangat menyiksa. Sampai Rasulullah mengatakan, ingatkah kalian kepada Nabi Yakub? Ada yang kenal Nabi Yakub? Di sini ada Nabi Yakub yang kenal? Nggak kenal? Pernah pertemanan di FB kali nggak? Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Penyebab Nabi Yakub itu terpisah dari Nabi Yusuf alaihi salam, kan ada cara ceritanya. Nabi Yusuf diceburkan fi ghayabatil jub, begitu kan? Di dalam sumur yang paling dalam hitam, kelam. Ghayabatil jub itu artinya, ghayabah itu jamak dari kata-kata ghaib. Ghaib artinya nggak kelihatan, gaib. Tapi ini pakai jamak, ghayabatil jub, pakai mubalaghah. Maksudnya sudah dalam sekali, nggak kelihatan sama sekali. Nggak tahu, nggak gelap di dalamnya. Di
diceburkan di sana. Gara-garanya apa itu? Nabi Yakub kehilangan sang anak sekian lama. Ketemu pas sudah jadi pejabat, sudah sekian lama. Itu penyebabnya Nabi Yakub dulu menyembelih anak sapi, tapi di depan induknya pisaunya muntul lagi, sampai induknya ngereng-ngereng nangis. Nabi Yakub cuek, maka dibalas. Sang induk mungkin berdoa kepada Allah supaya Nabi Yakub dibalas, ternyata hasilnya seperti ini. Beliau kehilangan sang anak. Ini akibat dari, ini padahal Nabi ya, padahal Nabi. Ini akibat dari perbuatan yang salah. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua yang hadir di sini, mari jangan coba-coba berbuat salah kepada pihak lain. Perbaiki dulu keadaan kita ini semuanya. Maka yang terpenting lagi bagi kita dengan halal bihalal, kita satu, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Setuju? Siapa yang nggak setuju? Ada di sini? Insya Allah semuanya setuju. Dan juga dengan halal bihalal kita tingkatkan amalan-amalan aswaja an-nahdiyah, amalan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi kasih domblengan an-nahdiyah gitu. Kenapa? Sebab banyak mereka masing-masing mengaku mengklaim sebagai aswaja, tapi nggak ada an-nahdiyahnya. Kalau NU khusus kasih embel-embel di belakangnya, aswaja an-nahdiyah. Aswaja singkatan pakai sin ya, aswaja itu pakai bahasa Indonesia soalnya singkatan ahli sunnah wal jamaah, bukan bahasa Arab, bukan pakai zai, bukan azwaja, bukan aswaja, ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa itu an-nahdiyah? Maksudnya yang mengadopsi, mengikuti amalan Nahdlatul Ulama. Bisa sholawat nahdiyahnya, bisa sholawat Nahdlatul Ulama, bisa barang semuanya. Siap? Hadrah, siap mainin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus lanjut. Hati-hati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, dulu, minum dulu. Dari maghrib belum makan. Panitia kalau nggak nyiapin makan, kelewatan ini. Habis maghrib ngisi di masjid, balas kitab Ibanatul Ahkam, Bulughul Maram syaratnya. Selesai isya ada yang minta tahlil, kemudian selesai minta tahlil ngisi halal bihalal di sana tempat sendiri, langsung meluncur ke sini. Lupa sampai di mana ya? Yang pertama, dengan halal bihalal kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Jangan coba-coba membuat onar di Indonesia. Bukan ada tempatnya kalau membuat onar di Indonesia. Silakan buat onar di negeri lain, silakan. Terutama di perumahan panorama yang sangat terjaga persatuannya. Saya yakin setiap kali wilayah yang ada Jam'iyah Nahdlatul Ulamanya, saya yakin akan aman.
Tepuk tangan dong. Sekali lagi saya ulang lagi, dimanapun wilayah yang ada jam'iyah, ada pengurus Nahdlatul Ulama, saya yakin dijamin aman. Kenapa? Sebab dakwahnya sejuk, dakwahnya sangat indah, sangat toleran, dan diakui di seluruh dunia. Saya bukan menyalahkan pihak lain, kan? Mendingan muji kawan-kawan sendiri aja. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan halal bihalal mari kita tingkatkan amal ibadah yang semaksimal mungkin. Sebab di bulan Syawal ini, Syawal sendiri artinya peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Ketika kita bulan Ramadan kemarin puasa wajib siangnya, sekarang masih ada puasa sunnah di siang hari. Ketika kemarin kita sholat malam, sholat tarawih, sekarang masih ada sholat sunnah, sholat malam. Kemarin Ramadan kita menyantuni anak yatim, sekarang masih banyak kesempatan menyantuni anak yatim. Kemarin Ramadan kita silaturahim, sekarang ada halal bihalal silaturahim seperti ini. Subhanallah, ini yang dikenal dengan orang yang meningkatkan ketakwaan, ramaikan Al-Quran. Ramadan kemarin kita baca Quran 30 juz, sekarang masih ada lantunan-lantunan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Di sini ada TPQ, ada muridnya ada berapa? Ada 100 lebih. Gurunya ada berapa? Guru TPQ ada berapa? Ada 7. Muridnya 100 lebih, gurunya ada 7. Ini terus terang aja, gajinya berapa gurunya di sini? Udah. 600. Udah katanya. Hah?